Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin Aksa, Wakil Ketua Umum Penggalangan Strategis Partai Golkar. Selamat datang di Tren Golkar. Kali ini saya ingin menyampaikan 3 hal dalam Tren Golkar ini. Yang pertama, transformasi Partai Golkar di era kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Erlangga Hartarto. Yang kedua, saya ingin menyampaikan peran anak muda di internal Partai Golkar. Nah, yang terakhir adalah peran politik anak-anak muda di 2024 dan juga di masa-masa yang akan datang. Transformasi Partai Golkar sudah dimulai sejak Ketua Umum Partai Golkar terpilih. Kita mulai dari penelitian-penelitian di internal Partai Golkar yang dikelola oleh Golkar Institute. Kita menemukan fakta-fakta di lapangan bahwasanya masyarakat sekarang ini sedang mengalami hal-hal yang sangat krusial terkait dengan harga sembako, lapangan pekerjaan, dan yang tidak kalah penting adalah ketidakadilan. Dari hal-hal inilah kemudian Partai Golkar memberikan kesempatan kepada generasi mudanya untuk bisa menduduki jabatan-jabatan strategis, baik di pusat maupun di daerah. Partai Golkar yang sebagaimana kita ketahui adalah partai yang tua. Partai yang kuning, partai pohon beringin, partai yang pernah dipimpin oleh Bapak Soeharto selama 32 tahun. Partai Golkar memiliki peranan yang penting dalam pembangunan Indonesia. Selama 32 tahun Partai Golkar telah membawa Indonesia yang tadinya dari negara yang tidak maju, sekarang menjadi negara berkembang. Sekarang Partai Golkar selalu dalam koalisi pemerintahan. Partai Golkar selalu menjadi bagian yang penting dalam kedudukannya di parlemen. Oleh karena itu Partai Golkar sekarang ini memberikan kesempatan anak-anak muda untuk bisa duduk, memberikan kontribusinya, memberikan karyanya untuk bisa menyumbangkan kebijakan-kebijakan publiknya yang baik. Sehingga Partai Golkar dalam transformasinya ini juga menyediakan sekolah-sekolah kebijakan publik, mendirikan sekolah kebijakan publik, Golkar Institute, menyiapkan sekolah online, yaitu Tren Golkar, agar mudah diakses kepada seluruh bangsa Indonesia, seluruh kader Partai Golkar, masyarakat umum, dan juga yang tertarik dalam politik. Di Partai Golkar kita memiliki 3 pilar yang sangat penting, yaitu ekonomi, kemudian politik, dan leadership. Dan inilah yang menjadi pilar utama di dalam bagaimana Partai Golkar membangun kader-kadernya sekarang ini. Yang kedua adalah peran anak muda di dalam internal Partai Golkar. Anak-anak muda sekarang ini diberikan kesempatan untuk memimpin Partai Golkar. Anak muda diberikan kesempatan untuk berkreasi, berinovasi, dan melakukan hal-hal dan kegiatan positif di dalam Partai Golkar. Sehingga Partai Golkar sekarang ini kita harapkan bisa mempercepat transformasi politik Indonesia. Kita ingin Partai Golkar di depan, karena Partai Golkar ini adalah partai terbuka dan tidak dimiliki oleh golongan tertentu. Partai ini adalah partai yang dimiliki oleh berbagai golongan, berbagai kelompok. Partai Golkar adalah partai inklusif, partai yang ingin membangun semua golongan dan ingin berkarya di berbagai bidang. Oleh karena itu Partai Golkar ingin kader-kadernya untuk bisa berkarya. Ingin agar supaya bisa menduduki jabatan-jabatan strategis, maupun baik di eksekutif maupun juga di legislatif. Partai Golkar berharap pemilu yang akan datang ini bisa banyak menduduki posisi-posisi strategis, baik itu di parlemen daerah maupun juga di eksekutif daerah, juga di nasional. Kemudian saya mengharapkan juga bahwasanya peran anak-anak muda dalam politik Indonesia ini lebih cepat. Kita lihat negara-negara tetangga seperti Thailand, Filipina, Malaysia, dan juga beberapa negara di belahan dunia lainnya. Sekarang ini sudah banyak dipimpin oleh generasi muda. Generasi muda sudah mulai banyak yang ingin berkontribusi dalam politik. Karena dengan politik inilah kita bisa menyampaikan gagasan kita
yang kemudian dituangkan dalam kebijakan publik yang baik, sehingga kebijakan publik itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Bagaimana kita menurunkan harga sembako, bagaimana kita membuka lapangan pekerjaan, bagaimana kita melakukan reformasi hukum sehingga hukum itu adil, hukum itu bisa merata, hukum itu bisa diakses oleh semua pihak. Kita ingin agar supaya generasi-generasi muda Indonesia bisa secepat mungkin untuk bisa menduduki jabatan-jabatan penting di Indonesia ini. Karena seyogyanya Indonesia sekarang ini mendapatkan bonus demografi, di mana bonus demografi inilah kesempatan emas dari Indonesia. Kita hanya memiliki 10 tahun untuk bisa menikmati bonus ini. Oleh karena itu, pendidikan adalah hal yang utama bagi Partai Golkar. Kita ingin dalam 5 tahun ke depan, 2024-2029, pendidikan menjadi hal yang sangat penting dalam membangun bangsa Indonesia. Kita ingin dalam 5 tahun yang akan datang, agar supaya anak-anak muda bisa mendapatkan pekerjaan berbasis vokasi. Kita ingin transformasi di bidang pendidikan vokasi, agar supaya lapangan pekerjaan baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri bisa diduduki oleh anak-anak muda Indonesia. Kita ingin agar supaya kebijakan pendidikan kita ini berpihak. Kita ingin kesempatan bagi warga Indonesia mendapatkan pendidikan yang murah, mendapatkan pendidikan yang inklusif, yang bagus, berkualitas, dan juga merata. Kita ingin juga agar supaya kebijakan tentang transformasi di bidang pangan kita juga lakukan, agar harga sembako kita bisa turun secepat mungkin. Kita ingin agar kesempatan dalam bekerja juga terbuka. Kita tidak ingin ada batasan-batasan di dalam mendapatkan lapangan pekerjaan. Masalah bahasa seringkali menjadi persoalan di dalam mendapatkan lapangan pekerjaan. Makanya pendidikan itu sangat penting. Kita ingin agar pendidikan dasar itu bisa berbahasa Inggris, berbahasa Indonesia, bahkan sekarang ini bisa bahasa-bahasa yang banyak dicari oleh perusahaan-perusahaan multinasional dan juga dalam negeri. Saya berharap kawan-kawan, anak-anak muda, para peserta Tren Golkar bisa menikmati program-program yang dimiliki oleh Tren Golkar, yang banyak video-video yang kita sudah ambil dari berbagai tokoh, baik tokoh internasional maupun tokoh nasional. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.